Apa suara saya terdengar dengan jelas, saudara-saudara? Amin. Alhamdulillah, puji Tuhan. Jelas. Jelas. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Yes, cihuy. Oke. Mengucap syukur ya teman-teman, kita boleh bersama-sama berbakti di persekutuan kaum muda baptis Gereja Baptis Indonesia Capit Semarang online melalui via Zoom hari Sabtu tanggal 26 Juni tahun 2021. Meskipun persekutuan hari ini spesial, bukan yang pertama kalinya, tapi hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita boleh bersama-sama bersekutu meskipun di tempat kita masing-masing melalui via Zoom, namun biarlah itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk boleh bersama-sama berbagi. Saya mengajak teman-teman semua, kakak-kakak, untuk boleh bersatu di sejenak, mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat dan kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi sampai pada hari. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Kusembah kau selalu, kutinggikan, kuagungkan selamanya. Kita awali persekutuan pada sore hari ini. Kita bersama-sama menaikkan pujian. Yesus, kau sungguh baik. Kau sungguh baik.
yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang sungguh ajaib dan perkasa serta mulia buat kehidupan kami. Tuhan yang selalu menjadi sahabat kami, yang tidak pernah lelah dan tidak pernah jenuh untuk menemani setiap kehidupan kami di tadi lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih karunia yang boleh kami rasakan sore ini. Kami boleh melakukan aktivitas kami selama satu hari ini Tuhan dengan luar biasa, dan itu semua hanya berkat kasih dan karunia Tuhan. Sore ini Tuhan kami mau bersama-sama melepaskan sejenak beban pikiran kami. Kami mau bersama-sama melepaskan sejenak beban kehidupan kami Tuhan. Kami mau berfokus hanya kepada Engkau di persekutuan kaum muda baptis sore hari ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan, yang berotoritas dalam persekutuan kami sore ini. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami tahu kami bukan manusia yang sempurna. Kami tahu kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Namun karena kasih-Mu, Kau yang terus melayakkan kami Tuhan untuk boleh jadi anak-anak-Mu, untuk boleh menjadi sahabat-Mu, untuk boleh menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan yang terus mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur setiap hari. Ajar kami untuk selalu berterima kasih kepada-Mu untuk setiap apa yang sudah rasakan dalam kehidupan kami. Ini Tuhan persekutuan kami Tuhan, ini Tuhan ibadah kami sore ini kami naikkan dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Oke, acara kita sore hari ini adalah diskusi. Kita sama-sama diskusi dan pembicaranya tidak kalah luar biasa. Pembicara yang salah satu pembicara yang hits di antara pembicara-pembicara yang ada di PGRI Candi. Saya menyambut dengan kasih selamat datang, selamat bergabung ke pendekat. Rita Penturi, terima kasih untuk kesediaannya boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Kembali kasih. Tidak lupa juga saya terus mengimbau kepada teman-teman semua untuk boleh tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetap disiplin dan rajin. Kita harus sadar bahwa corona harus menemani setiap langkah kehidupan kita. Oke, hari ini kita mau bercita-cita, hari ini kita mau sama-sama melepaskan setiap beban pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan karena firman Allah berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan. Kita mau sama-sama jadi Raja Wali yang terus melintasi gunung tinggi, melewati badai hidup. Kita mau sama-sama diam dalam kasih Tuhan, kita mau sama-sama bersyukur dan bercita-cita dan selalu mengadakan kehidupan kita. Mari masuk gerbangnya, begini dengan sebagai Raja Wali.
Tanpa berlama-lama lagi, kita mau sama-sama masuk ke acara kita yang pertama. Kita mau sama-sama berdiskusi, kita mau sama-sama membahas firman Tuhan dengan tema faith and reality. Kita yakin dan percaya kita terus melewati setiap masalah dalam setiap kehidupan kita. Terkadang harapan, ekspektasi yang kita punya itu tidak sesuai dengan kejadian di dunia nyata. Apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita harapkan kepada Tuhan itu seringkali Tuhan kasih yang lain, Tuhan kasih yang terkadang itu lebih luar biasa buat kita, itu lebih dari apa yang kita minta. Namun tidak jarang juga bahwa Tuhan Yesus memberikan yang kurang baik menurut kita, yang kurang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun kita selalu berpikir, kita selalu berharap bahwa ayo Tuhan ajar kami untuk selalu mengerti apa yang jadi rencana Tuhan, ajar kami untuk selalu bersandar berserah kepada Tuhan. Lagu ini akan mengawali kita untuk sama-sama menyampaikan pikiran kita, untuk diskusi bersama dengan kita tentunya. Kita naikkan pujian ajar Tuhan.
pada kita. Ya, baik, shalom, selamat sore semua. Shalom Kak Ita. Shalom Kak Ita. Ya. Shalom, Suaranya, suaranya jelas ya? Ya, jelas. Ya, Jelas, maaf kalau yang aslinya gelap diwakili oleh yang ini saja ya, yang lagi muncul di layar. Sama Kak Ita saja gelap Kak Ita. Baik, sebelum kita mulai diskusi sore hari ini, kita berdoa minta anugerah Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat dan ajaib, yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, walaupun kami duduk di dalam ruangan kami masing-masing, hanya dibatasi oleh teknologi, kami minta kemurahan anugerah otoritas Tuhan yang dahsyat dan ajaib, menguasai kami dan memberkati kami, supaya apa yang kami bahas sore hari ini, buat kami makin mencintai Engkau lebih lagi. Biar kami menjadikan Engkau Raja dan yang paling utama, yang paling terutama di hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan yang tidak pernah kami bayangkan sekalipun. Jadi kami serahkan waktu malam hari ini dalam tangan Tuhan, berkati semua alat yang kami pakai, berkati tim yang sedang bekerja di balik semua siaran online ini, supaya Tuhan pakai dengan anugerah dan hikmat Tuhan, bisa menolong kami untuk persekutuan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa, haleluya, amin. Baik, sore ini kita bahas tentang faith versus reality atau iman versus kenyataan. Sebenarnya ini sesuatu yang sangat unik karena kalau bicara tentang iman itu bicara tentang sesuatu gampangnya, simpelnya ya. Iman itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat, tapi kenyataan sesuatu yang ada di depan mata. Seringkali yang kita lihat, yang kita tahu, yang kita pelajari di iman berdasarkan Alkitab, berhadapan dengan kenyataan seringkali cross. Contoh, dalam Alkitab ada ribuan janji. Tuhan berkata, mintalah apa saja, Yohanes 15. Ya, Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Lalu di Matius berkata, kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Cari, maka akan menemukan. The problem is, masalahnya adalah, lalu, kalau Tuhan menjawab, kalau janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan segalanya. Kenapa? Untuk pekerjaan susah banget. Cari teman hidup susah banget. Sampai hari ini masih menjadi buat teman-teman yang belum punya teman hidup ya, atau pacar, susah banget. Cari pekerjaan susah banget. Kenapa ada penyakit kalau seandainya Tuhan itu baik, kenapa tidak disembuhkan? Bukankah enak kalau misalnya semuanya dalam sekejap mata seperti janji Tuhan? Katanya kalau kita beriman kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Kata Tuhan, iman sebesar biji sesawi saja memindahkan gunung. Tapi kenapa masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, mencari teman hidup, kesehatan, pekerjaan susah, mungkin lulus dari sekolah atau pendidikan susah. Kenapa nggak bisa diselesaikan dengan iman? Nah, sebelum saya bahas bersama-sama, kita bahas bersama-sama, kita tuntas dari sisi iman dan versus fakta, kita masuk dalam break room, silakan teman-teman diskusi. Teman-teman masuk dalam diskusi kelompok nanti diatur operator, nggak tahu nih bagaimana break room-nya, silakan teman-teman diskusikan. Kan kata firman Tuhan begini, tapi faktanya, realitanya susah banget. Kan kata firman Tuhan, kejarlah kebenaran, kejarlah kebenaran, semua akan ditambahkan. Hari ini tidak semua orang Kristen mau kaya. Benar nggak teman-teman? Ini karena mood semua ya, jadi kayak serasa kayak ngomong dengan wajah-wajahnya senyum blank gitu ya teman-teman. Jadi silakan masuk dalam break room, teman-teman diskusi iman versus kenyataan yang sedang dihadapi, COVID-19 yang sedang kita hadapi. Katanya Tuhan hebat, Tuhan Maha Kuasa. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Silakan teman-teman diskusikan dulu apa pendapat teman-teman. Kita akan kembali setelah yang satu ini, baru kita kupas tuntas dari pandangan iman versus realitanya gimana. Saya serahkan ke operator.
Sebentar ya teman-teman, ditunggu. Guys, silahkan dipandu dulu ya. Nggak bisa mandu nih, lagi mau manduan anak Pratama. Mbak Ninis bisa, atau Mas Okta juga ya, mandu dulu ya diskusinya. Oke, garwa koncone sopo? Garwa koncone sopo? Halo, halo, halo. Halo, halo. Oh, gue cek, gue cek. Ini belum ada yang mimpin diskusi nih, ya ampun. Halo, tes. Terdengar nggak sih suaraku? Jangan-jangan aku ngomong sendiri nih. Halo? Terdengar, Pak. Oh, emang dari tadi diem ya? Atau nggak tahu? Oke. Jadi tadi itu Kak Itang ngomong, sorry ya, aku tuh tadi itu apa ya, mengakhiri dulu kelasnya. Kak Itang ngomong, kita suruh diskusi. Kalau Tuhan itu kalau Tuhan punya rencana yang indah buat kita, dia berdaulat atas hidup kita, kenapa harus ada COVID-19? Dan kenapa justru malah COVID-nya itu apa ya, semakin angka penularannya tuh semakin tinggi, bukannya semakin membaik. Kenapa gitu? Itu yang menjadi diskusi kita. Jadi antara iman dan kenyataan. Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukannya, dia adalah Allah yang hebat, tetapi kenapa harus ada COVID? Kenapa? Begitu guys, ayo diskusikan. Iya Kak. Berat. Suaraku nggak denger toh. Suaraku denger nggak sih guys? Dengar Kak. Ini suaranya siapa sih? Sharon kok suaranya cowok, Sharon? Yang ngomong siapa? Dengar Kak. Oh alah. Oh. Iya Kak. Oh ya. Ya ini mahasiswa itu ya. Hits itu ya yang di Unika Hits itu toh. Nggak ada Kak. Nah, menurut ini kita mulai dari Mas Okta dulu. Kenapa Mas Okta? Kenapa ada COVID? Karena ada virusnya. Oke. Ya karena mungkin anggap aja ujian ya. Tuhan kan juga pasti beri ujian dalam kehidupan. Nah, mungkin ya salah satunya adalah COVID-19. Ya, kita bisa anggap itu ujian lah ya. Yang masih berlangsung. Jadi ya kita harus kedepannya mungkin harus lolos dari ujian tersebut. Oke. Ini ujian ya. COVID itu ujian ya berarti ya? Ya, bisa dianggap gitu. Mbak Ninis apa Mbak Ninis? Mbak Ninis bilang
Guys, aku tuh kok kurang paham ya. Oh ya, pandemi. Oke. Ternyata ini suruh milih antara COVID-19 temanya kita. Ngomong dong Mbak Usah. Aku tuh tadi ada telinga sini dengerin Kak Ita, telinga sini dengerin KKR. Osa, pertanyaannya gimana? Bener nggak? Osa hilang. Bagus. Osa hilang, Kak. Ya nggak pajak COVID aja, Kak. Ya udah, milih ya antara COVID. Yaudah kita ambil COVID aja ya. Si COVID itu, Yes, gimana menurutmu? Kenapa harus ada COVID? Angel jawabannya. Berat. Seberat uripmu ya, Yes. Open cam dong. Aku kayak berdua dong sama Mas Okta doang. Yang lainnya gelap semua. Mbak Titin. Mantap. Kamu jadi orang ketiga di antara kami. Selalu aku selalu jadi orang ketiga. Mbak Titin, kenapa Mbak Titin harus ada COVID? Terus apa hubungannya sama iman? Aduh, malas mikirin. Dia buatku keren. Aku baru selesaiin itu. Kenapa, Mbak? Kenapa ya? Ya sama sih kayak si Okta ya. Mungkin ini cobaannya. Jadi kalau kita punya iman yang teguh dalam situasi apapun kan pasti kita rencanain gitu kan. Nggak ada rencana yang gagal di kehidupan kita gitu kan. Nah, di saat kita ada posisi seperti ini, apakah kita akan memiliki iman yang percaya sama Tuhan Yesus kalau semuanya bakal indah, atau kita akan langsung bilang kalau berarti Tuhan nggak ada dong, COVID itu ternyata mah bikin banyak orang kena, terus memperluas luas banget gitu loh penyebarannya gitu loh. Apakah kita akan tetap percaya kalau semuanya akan membaik tepat pada waktunya, atau ya kita akan... Berarti Mbak Titin percaya ya kalau semuanya itu akan membaik. Amin, pasti itu. Pasti. Terus mungkin pertanyaan terakhir, menurut kalian COVID itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan atau dari manusia? Pertanyaannya mungkin gini. Dari kemarin. Jadi kita itu kan bahas kenapa sih ada COVID. Nah, yang kedua, COVID itu dari siapa? Dari Tuhan, ya, atau yang kedua adalah karena perbuatan manusia yang suka merusak alam, terus ya apalah kayak gitu. Mungkin kalian ada pandangan yang lain. Aku mau minta pendapat dari Aubrey dong. Bre, menurutmu COVID dari mana? Cepetan, Bre. Waktunya udah mau habis. Aubrey-nya nggak ada. Kalau pertama ditemukan dari Cina, Kak. Oh iya, itu betul. Aku nggak tanya dari Cina-nya. Dari kemarin ya, dari kemarin. Di tahun lalu, Kak. Tahun kemarin loh, dari tahun kemarin. 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Tiar, COVID dari mana, Tiar? Dari berita. Tiar. Cancel, guys. Tiar, COVID dari mana, Tiar? Joshua, Excel, ayo dijawab. Kalau di Indonesia dari Depok. Dari relawan. Relawan, Depok, Cina, oke. Aku menyimpulkan bahwa kamu tidak percaya COVID. Kami konspirasi. Kami tidak percaya COVID. Kami tidak percaya. Jangan. Kita apa ya? Aduh, Tiar, Mbak Ninis, Excel, ayo dong bantuin aku jawab. Joshua malah pergi lagi. Manusia. Dari manusia. Kenapa Mbak dari manusia? Ya karena ya itu. Osa, kok aku udah selesai? Sudah selesai, Kak Ita. Selesai loh. Udah, Kak. Waktunya 10 menit aja, itu lama-lama.
Ya ampun, padahal baru bahas COVID itu apa loh? Baru ngomong loh, baru mau ngomong loh. Nanti tinggal. Nanti jubirnya tolong Mbak Titin ya. Sudah. Adi. Sudah. Diem ya. Kak Ita mau ngomong, silakan Kak Ita. Lagi pacaran ini. Mas Frank, Kak Ita mau ngomong. Oke, tadi saya masuk di 2 grup, kayaknya grupnya Pak Franklin-nya Josie, dan yang satu lagi Mbak Ninis, kalau nggak salah yang Mbak Ninis itu pakai bahasa kebatinan karena semuanya mood. Saya tidak mendengar apa diskusinya. Kalau Pak Franklin-nya Josie itu bahasnya cenderung ke COVID saja. Apakah ada break room yang lain lagi, Mbak Osa, atau hanya 2? Ada break room tentang jodoh kelihatannya. Yang hadir nihil. Karena belum pengalaman. Jodoh Kak Ita tadi Mbak Titin sama Kuko bahas sendiri tadi. Banyak, Mas. Kalau masa jodoh banyak yang hadir itu. Oke, teman-teman, sebelum sebelum kita masuk ke pembahasan yang inti, saya mau tanya teman-teman, lebih asik mana? Punya Tuhan tanpa masalah atau ada Tuhan dan ada masalah? Dan kenapa? Kepilihan itu kenapa? Yang pertama punya apa Kak? Yang pertama, jadi ada 2 pilihan. Percaya Tuhan atau punya Tuhan Yesus tanpa masalah. Yang kedua, punya Tuhan Yesus atau pilih Tuhan Yesus tapi dengan masalah. Kenapa? Oke. Wanda senang nomor 2, Wanda. Sama Kuku nomor 2 tuh. Apa? Kalau boleh 3 orang ya, 1 mewakili Tunas Muda, 1 mewakili PKMB, 1 mewakili single bekerja. Jadi dari perspektif yang berbeda. Maaf ini kalau bukan nanti untuk yang Tunas Muda mungkin kata perspektif agak sulit. Dari pandangan, sudut pandang. Ya, dari cara berpikir yang beda. Silakan. Ditunjuk aja Kak Ita kalau dari Tunas Muda. Kalau nggak ditunjuk bakalan diem banyak. Oke, aku itu ya Kak, ada Seia, ada si Ella, ada Kayla, ada Hilda, ada Joas, datang Bagut, hai Joas, ada Sharon, ada Excel, Muncul Madia ada. Oke, yang tadi nama-namanya disebutkan Mbak Wanda. Boleh nggak kita dengar jawabannya? Yuk, lebih suka pilih mana? Lebih suka pilih yang mana? Hidup dengan masalah, hidup tanpa masalah, atau yang kedua, gampangnya hidup tanpa masalah, yang kedua, dengan masalah. Lalu kenapa alasannya? Silakan. Tadi siapa? Udah terlalu banyak ya. Ada Joas, terus Ella, siapa lagi tadi? Ayo, ya? Yang berani, yang keren-keren yuk. Nggak ada jawaban yang salah loh ya, namanya juga belajar. Joas. Nggak ada jawaban yang salah. Kita belajar bersama-sama. Kita juga bukan Tuhan, jadi pasti jawabannya tidak mutlak benar. Silakan. Ayo deh, 1 aja. Ada Ini Tunas Muda harusnya ditunjuk, Kak. Oh, ditunjuk? Malu-malu ya. Oh, begitu. Tadi siapa ya? Ada siapa? Ella. Mana Ella ya? Walaupun nggak kebuka nih. Iya, betul ya, Ella ya. Kalau Ella pilihnya apa? Hidup dengan masalah atau tanpa masalah? Dan kenapa? Tanpa masalah. Kenapa? Karena kalau tanpa masalah, ya nggak ada masalah. Gimana sih? Kalau nggak ada masalah, nggak usah pusing mikirin masalah. Oke, terima kasih Ella. Terima kasih. Sekarang dari PKMB, silahkan. Yang punya Tunas Muda praktis, simple. Tidak ada jawaban yang salah ya, nanti kita sama-sama melihat ini. Silahkan PKMB.
Enakan mana? Ayo para suhu. Yang merasa PKMB dan bukan lansia, kecuali tadi ada yang lansia ya. Pokoknya yang PKMB lah. Ayo, yes. Ada 3 yang lansia, Kak Ita. Kalau menurut saya gini Mbak, aku pilih nomor yang 2, hidup masalah tapi ada Tuhan. Tapi sebenarnya gini, hidup kita tuh ada masalah karena kita akan berkembang Mbak. Karena kita akan belajar dari masalah untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau kita nggak ada masalah, hidup kita ya stuck di situ aja. Jadi kayak telur geludung aja gitu Mbak. Wena. Nggak ada asik-asiknya gitu loh Filosofinya Mbak. telur. Menurut saya gitu. Oke, Telur apa, terima Yes? kasih. Telur Terima apa, kasih. ayam? Jawabannya. Oke. Silakan yang mewakili single bekerja. Berapa yang single bekerja yang hadir ya? Kayaknya kasihan dari tadi perasaan Christine dijadikan tumbal ya. Yang lain. Kuko Kak berarti. Oke, silakan. Siapa aja kan ini nggak boleh pakai tunjukan yang single bekerja. Jadi. Oh iya, harus sendiri. Silakan single bekerja. Pemimpahku. Miss, pemimpah. Yuk, supaya kita lebih cepat. Oke. Saya ya, Kak. Ya, silakan. Kalau menurut manusia pasti pengennya tidak ada masalah. Tapi kalau kita menurut iman, ya kita pengennya ikut Tuhan dengan masalah. Karena dari masalah tuh kita bisa melihat bahwa kita bisa merasakan kita punya pengalaman bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Itu penting. Karena kalau kita melihat firman Tuhan bahwa Tuhan itu mendidik anaknya dengan keras. Nah, itu kan mendidik dengan keras itu bisa saja dengan lewat masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita lewati. Itu kan wujud dari gimana kita bisa melewati masalah-masalah itu. Nah, kalau kita orang beriman, kita orang percaya, pasti kita mengikut Tuhan dengan masalah itu tadi. Karena lewat masalah kita kayak naik level, next step. Jadi semakin kita melewati masalah itu, semakin kita dewasa secara rohani. Seperti itu. Ya walaupun dalam sisi manusia, pengennya ya kita anteng, tenang, slow, seperti air yang ada di bak gitu kan. Tapi ya itu kayak nggak ada dinamika kehidupan gitu loh. Jadi nggak ada, kita ikut Yesus itu nggak ada sukacitanya. Gitu, seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, kalau ada yang baca New Life, saya lupa tanggal berapa. Kalau nggak salah, tanggal 11-12, saya di renungan itu. Mengapa masalah? Ya, betul. Mengapa masalah. Versi asli saya agak sedikit berbeda per poin, tapi berdasarkan kitab hukumnya New Life, ditulis lurus gitu aja ya. Di bagian pembukaan itu saya tulis. Banyak orang berpikir, ini untuk semua ya, terima kasih teman-teman yang tadi jawab baik dari Tunas Muda, PKMB maupun single bekerja. Orang berpikir gini, tadi saya bilang di awal, di dalam Alkitab itu ada ribuan janji. Banyak sekali janji, bahkan tadi saya bilang orang paling suka di ayat Yohanes 15 ayat 8 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, mintalah apa saja maka aku akan memberikan kepadamu. Pertanyaannya adalah begini, orang selalu berpikir bahwa kalau orang ada, kita yang kenal Tuhan Yesus atau percaya kepada Yesus dan steril dari masalah, tidak ada masalah sama sekali, pasti lebih keren. Pasti semua orang akan ikut Yesus. Kenyataannya adalah teman-teman, justru kalau tidak ada masalah, steril dan nyaman, zona nyaman itu zona paling mematikan. Paling mematikan. Justru ketika semuanya nyaman, tidak ada masalah sama sekali di New Life, teman-teman baca lagi bukan karena apa-apa, tapi teman-teman kalau baca di versi yang ayat tanggal 11 mungkin. Kalau tidak ada masalah, kita akan hadapi lebih banyak bahaya. Teman-teman kalau mau contoh di dalam Alkitab, justru karena bangsa Israel itu mereka nggak ada, mereka sudah di zona nyaman. Begitu orang-orang pendahulu mereka mati, mereka nggak lagi sembah Tuhan. Simpson, karena ada di zona nyaman, merasa dengan rambutnya yang panjang dia punya kekuatan powerful. Di zona nyaman, ketika tidak ada masalah, dia terbuai oleh Delilah. Daud ketika dia merasa nyaman, pun dia jatuh dalam masalah dengan Batseba. Jadi salah ketika, kita tidak bisa bilang salah karena tadi di jawaban yang tidak setuju, jawaban yang bagus juga, yang
Kalau tidak ada masalah, enak dong, kita nggak mikir masalah. Tapi tadi ada jawabannya Kuko yang bilang, kalau nggak ada masalah, nggak ada dinamika. Mari kita lihat, minta tolong slide yang pertama. Kita lihat slide yang pertama, iman versus realita ya. Jadi kita akan lihat dulu. Jadi realita, operatornya masih hadir kan? Slide. Jadi teman-teman kalau ada yang berpikir bahwa kalau orang hidup tanpa masalah enak, yakin teman-teman. Kita akan lihat setelah yang satu ini, kita akan cek. Kenapa kita bilang, kalau nggak ada masalah, justru kita ada di bahaya yang paling besar. Jadi kita tunggu screen share. Jadi teman-teman bertahan dulu ya setelah yang bisa di full screen kah? One by one. Oke, teman-teman ya di situ kita bahas tentang iman. Kalau realita tuh jelas ya, pakai definisinya jelas. Realita itu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang ada di depan mata. Iman, definisi iman, gampang sekali cari di Alkitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah, maaf, tulisannya nggak kelihatan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau bisa kita lihat itu bukan lagi iman. Nah teman-teman ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Teman-temannya di slide. Yang pertama, teman-teman. Iman bukanlah alat memaksa Tuhan. Seringkali orang berpikir kalau sudah punya iman berarti Tuhan, kalau saya beriman, Tuhan wajib memenuhi kebutuhan saya. Tuhan wajib menolong saya waktu saya susah. Jadi kalau saya punya masalah dengan sekali klik saja masalah selesai. Tadi kayak kita bilang di awal bahwa justru salah teman-teman. Percayalah orang yang steril terhadap masalah tidak mungkin akan perlu Tuhan. Kalau misalnya kita minta apa saja lalu Tuhan kasih contoh. Tuhan saya minta rumah tingkat 5, helikopter 5, langsung datang. Kita kira-kira butuh Tuhan nggak? Teman-teman. Enggak. Tuhan jadi pembantu. Bahkan ketika sekarang saja, kalau mau jujur, Tuhan itu kayak satpam. Kenapa? Kalau pas lagi kita butuh aja, Tuhan saya mau pergi, tolong berkati jaga saya ya. Pas lagi kita nggak apa-apa, kita nggak butuh Tuhan. Kalau kita mau jujur ya. Jadi sesungguhnya, satu ya kita perhatikan ini dulu dengan baik. Iman bukanlah alat memaksa Tuhan. Yang kedua, iman didasarkan pada pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan pada perasaan, bukan pada motivasi atau pada apapun. Jadi bicara tentang iman tuh bicara bukan tentang logika. Kapan-kapan kayaknya kita harus bicara juga tentang iman versus science, iman versus logika ya, supaya tidak harus kita bisa orang lain. Supaya kita bisa lihat ini combine. Maaf kalau kata-kata kita terlalu tinggi untuk yang kelas muda. Jadi iman itu didasarkan pada pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, bukan pada perasaan. Mari kita lihat slide yang kedua. Nah, teman-teman, tadi ya kita bilang kenapa perlu masalah, perlu ada kesulitan. 5 alasan Tuhan mengizinkan masalah terjadi. Yang pertama, Tuhan memakai masalah untuk mengarahkan jalan kita. Ibrani 12 ayat 6 kalau teman-teman lihat di rumah, di situ Tuhan itu seperti seorang ayah yang mengajar anaknya. Kadang-kadang Tuhan harus pakai masalah untuk tarik kita kembali. Di New Life kayak kita tulis situ, kalau nggak ada masalah, orang nggak akan butuh Tuhan. Karena apa? Masalah itu seperti ancaman sehingga orang harus cari Tuhan. Kalau nggak ada masalah, orang nggak butuh Tuhan. Percayalah orang nggak butuh Tuhan. Nggak usah jauh-jauh ya teman-teman. Kalau mau jujur, kemajuan teknologi yang dihasilkan saat ini itu adalah berkat Tuhan juga. Kira-kira setelah semuanya mudah, zaman dulu itu kalau orang mau berkomunikasi dengan orang sulit sekali. Tapi mulai di tahun 2000-an masuk di masa-masa ketika handphone mulai ada, komputer mulai ada, lalu 2010 ke sini makin canggih lagi. Teman-teman perhatikan komunikasi antara manusia makin canggih, kira-kira komunikasi dengan Tuhan makin canggih juga nggak?
Tidak ya, tidak. Kalau mau jujur teman-teman, jujur ya, jujur saja. Kira-kira yang nomor satu Tuhan apa handphone? Di pagi hari ketika mata terbuka, selain hari Kamis ada doa pagi. Handphone, Dari, Kak, jam. betul, dari senyuman dan wajah-wajah yang terlihat, handphone nomor satu. Orang kalau kehilangan handphone, apa kehilangan sinyal wifi, seperti dunia berakhir. Tapi kalau nggak berhubungan dengan Tuhan, it's okay. Betul nggak teman-teman? Iya kan? Kalau nggak cek update status, wah kayaknya dunia itu berhenti dalam hitungan jam tuh. Tapi lupa kalau nggak ngomong dengan Tuhan nggak masalah, masih bernapas ini, iya kan teman-teman? Tuhan memakai masalah untuk mengarahkan jalan kita. Kalau tidak ada masalah, orang nggak butuh Tuhan, teman-teman. Kalau tidak ada sakit, tidak ada pergumulan untuk teman hidup, tidak ada pergumulan dengan ekonomi, tidak ada pergumulan dengan pekerjaan, tidak ada pergumulan dengan kehilangan orang yang kita kasihi, kita nggak cari Tuhan. Tadi yang Kak Ita bilang, bayangkan kalau kita minta semua yang kita minta tiba-tiba langsung hadir di depan mata. Bayangkan kalau para ibu-ibu yang nonton drakor itu ya, tiba-tiba lihat pemainnya terus minta suaminya itu. Apa nggak stres itu suaminya? Teman-teman bisa bayangkan nggak? Kalau setiap kali kita lihat apa saja kita minta, terus Tuhan kasih. Seperti apa dunia ini? Jadi teman-teman, percayalah iman terus realita. Jangan membuat realita yang kita lihat di depan mata, jangan membuat kita geser dari Tuhan. Justru semakin kita berhadapan dengan realita, semakin pegang Tuhannya kencang banget. Jadi yang pertama, Tuhan pakai masalah untuk mengarahkan jalan kita. Yang kedua, Tuhan memakai masalah untuk memeriksa hati kita. Kita beres nggak dengan Tuhan? Nah teman-teman, seringkali ketika tadi kita bilang ya bahwa hati itu sangat-sangat penting sekali. Tuhan menguji hati kita karena Tuhan ingin tahu seberapa dalam kita mencintai Tuhan. Ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika iblis bilang, Hawa, kan kata Allah, kalau makan pohon itu engkau akan menjadi sama seperti, lihat dia putar ya, dan keinginan untuk menjadi sama seperti Allah, maaf ini agak sedikit melenceng sedikit, tapi kita mau beri gambaran ini saja. Keinginan untuk seperti itu membuat manusia jatuh dalam dosa. Nah teman-teman, masalah itu tadi seperti kata Kuku nih, nggak ada dinamika, kita nggak bisa kenal Tuhan. Sama di New Life kayak kita bilang bahwa kalau kita nggak benar-benar, kalau nggak ada masalah, kita nggak bisa membuktikan janji Tuhan dan sehebat apa Tuhan. Bagaimana kita bisa bilang dia Yehova Rafa Allah yang menyembuhkan kalau kita nggak pernah sakit? Bagaimana kalau kita bisa bilang dia Allah El Shaddai kalau kita nggak punya kekurangan? Kan semua serba ada tuh. Kita nggak akan bisa membuktikan sehebat apa janji Tuhan. Setiap ribuan janji yang ada di firman Tuhan, itu akan terbukti kalau ada masalah. Jadi connect ya, terhubung. Jadi Tuhan memakai masalah untuk memeriksa hati kita. Sejauh mana kita connect dengan Tuhan. Kita nempel nggak dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memakai masalah untuk mengoreksi kita. Seringkali teman-teman, ada banyak orang bilang gini, saya sudah rajin ke gereja. Teman-teman tahu Nick Vujicic? Tahu ya, Nick Vujicic yang tangannya nggak punya tangan? Kalau ada yang belum tahu, silakan cari di Google. Papa mamanya itu aktivis gereja. Dua-duanya. Siapa? Jadi Nick Vujicic itu orang tuanya dua-duanya aktivis gereja. Tapi punya anak yang seperti itu. Dalam kesaksiannya Nick Vujicic berkata, saya tidak bisa minta lebih lagi daripada Tuhan. Hari-hari ini ketika saya berdiri di depan ribuan anak-anak muda, saya bersyukur atas keterbatasan saya. Saya pernah berdoa minta Tuhan, kenapa Tuhan tidak tumbuhkan tangan saya, kaki saya. Dia bilang, tapi kalau Tuhan seandainya Tuhan buat saya sempurna, hari ini dunia tidak melihat Tuhan lewat hidup saya. Jadi ingat ya, Tuhan memakai masalah untuk mengoreksi kita. Lalu Tuhan memakai masalah untuk melindungi kita. Teman-teman, kenapa? Kadang-kadang Tuhan pakai masalah untuk melindungi kita dari masalah yang lebih besar. Contoh teman-teman. Ini yang contoh saja. Kak, biasanya kalau kita ada anak-anak yang putus dari pacarnya. Sekalian ini yang sore ini kalau lagi ada yang galau karena pacarnya mungkin tinggalkan, kita selalu bilang gini.
Mungkin saja karena kita bukan Tuhan ya, tetapi kadang-kadang Tuhan menjauhkan orang itu karena orang itu tidak bisa menemani kita ke level yang lebih baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang itu mungkin Tuhan tahu bahwa ke depan dia bukan teman yang baik untuk menemani kita dalam perjalanan panjang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi seringkali Tuhan memakai masalah untuk melindungi kita sebenarnya, bukan untuk membuat kita tambah hancur. Tidak, teman-teman. Malam ini sebenarnya kita membahas lebih panjang, tapi hanya 30 menit ya, jadi nggak boleh panjang-panjang. Yang terakhir, Tuhan memakai masalah untuk menyempurnakan kita. Teman-teman, kadang-kadang masalah itu, seperti tadi kata Kukuh ya, ada di New Life juga, Tuhan pakai masalah untuk kita naik ke next level dalam iman kita. Teman-teman kalau lihat semua tokoh-tokoh dalam Alkitab, seperti Abraham, Daniel, Sadrak, trio SMA ya, Sadrak, Mesak, Abednego, Daud. Karena mereka melewati Yusuf ya, karena mereka melewati banyak masalah dalam hidup mereka dibawa Tuhan dan mereka lolos tuh mereka dibawa Tuhan ke level-level yang tidak semua orang bisa capai. Yusuf, bayangkan, jadi orang nomor 1 di Mesir. Seandainya dia nggak menghadapi sumur di Dotan, nggak menghadapi Tante Potifar, nggak menghadapi diabaikan juru minuman dan juru roti dia nggak mungkin diangkat jadi orang nomor 1, itu Yusuf. Lalu Abraham, dia menghadapi ketika dia mempersembahkan Ishak, disitulah momen di mana Tuhan tahu hatinya untuk Tuhan. Jadi ingat 5 ini tuh saling berhubungan ya. Tuhan pakai setiap masalah. Jadi teman-teman yang hari ini sedang bergumul dengan apapun, yang paling krusial ini sebenarnya bagi anak-anak Tuhan, sebenarnya kita maaf untuk yang tidak apa-apa yang tunas muda ya, terutama teman hidup, teman-teman. Ada banyak orang yang bilang, Kak, susah sekali cari teman hidup, karena susah mendapatkan teman hidup yang pas justru di dalam gereja. Akhirnya banyak yang cari di luar halaman. Ya. Nah, teman-teman, minta tolong nanti operator lain kali kita harus bahas khusus tentang ini ya, di PKND khususnya. Jangan ada tunas muda dulu ya, soalnya ini masih rawan topik ini. Tapi teman-teman, percayalah bahwa kalau teman-teman yang sedang bergumul tentang ini, ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah iseng mengizinkan masalah dalam hidup kita. Tadi saya masuk di salah satu break room dan bahas tentang pandemi ya, COVID-19. Kita jadi belajar menghormati apa yang dulu sebelumnya mungkin kita tidak hargai. Kita belajar menghargai orang atau sesuatu yang tadinya jauh dari keluarga, yang tadinya tidak dekat dengan sahabat, yang tadinya malas di rumah, hilang terus mungkin dari rumah, lupa rumah ya. Jadi sampai lupa kampung halaman karena lupa halaman berapa gitu ya. Nah, jadi yang seperti itu lewat pandemi ini banyak hal yang baik, walaupun banyak juga yang negatif. Tapi lewat hal ini kita belajar banyak, teman-teman. Belajar banyak. Nah, kita akan lihat supaya Kaita tadi bilang Kaita tidak usah lama, akan lihat salah satu video. Silakan teman-teman lihat. Minta tolong operator. Teman-teman maaf kalau Kaita terlalu cepat menjelaskan ya. Nanti next time kalau face to face kita lebih bahas banyak deh. Semoga. Kalau Mbak Koroncenya sudah pergi. Untuk yang single bekerja dan PKND yang topik-topik yang tadi Kak Ita bilang bisa dicatat, bisa dibahas khusus. Kita lihat video berikut ini. Oke, Kak. Maaf, videonya lagi naik Gojek menuju Candi, jadi sabar ya.
teman-teman, video itu mengajar kita untuk tekun. Artinya, jangan sampai kita mundur dari iman kita kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah banyak masalah, teman-teman buktikan setiap janji Tuhan dalam hidup. Ketika teman-teman kekurangan, ketika teman-teman ada dalam masalah apapun, buktikan dia dalam hidup. Kita pernah saksikan ini di anak-anak PPA, di kelas kita waktu MPP. Kita kalau kehabisan duit, teman-teman. Setiap orang punya cara berbeda untuk beriman. Kadang kita hanya pegang dompet aja nih. Kita bilang, Tuhan, izinkan saya hidup, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Dompet saya kosong, saya nggak punya duit. Bukan berarti tiba-tiba terus ada ratusan ribu uang merah muncul di dompet ya. Dah teman-teman, Tuhan bukan tukang sulap. Tapi teman-teman, selalu ada cara Tuhan menolong. Selalu ada cara Tuhan menolong. Ketika kita punya masalah apapun, kita selalu lari ke Tuhan. Jadi untuk semua yang ada di dalam Zoom sore hari ini, peganglah Tuhan karena tidak akan pernah kita dibiarkan berjalan sendiri. Bulu yang terkulai itu tidak akan dipatah. Itu lampu itu yang pudarnya tidak akan sampai berhenti. Tuhan bilang kalau orang benar itu jatuh tidak akan tergeletak. Ada yang menopang naik. Jadi hidup dengan Tuhan, kita lupa kayaknya disensor, tidak dimasukkan dalam New Life karena masuk di redaksi sendiri. Kita tulis di situ. Hidup dengan Tuhan tuh ngeri-ngeri menyenangkan. Kenapa ngeri-ngeri menyenangkan? Kita diberhadapkan dengan masalah-masalah yang ngeri, tapi ketika seperti di ujung tanduk dan gak ada jalan keluar, di situ Tuhan hadir. Itu sebabnya 2 Korintus 12 kalau tidak salah. Ayat 7-9 ketika Paulus berkata, saya berdoa 3 kali supaya duri dalam daging itu dicabut Tuhan. Tapi Tuhan berkata, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Jadi teman-teman, tadi kita bilang iman itu artinya kita punya pengenalan yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi makin kenalilah Tuhan, makin cinta Tuhan. Dan kita mau beritahu untuk semua teman-teman, ingat satu hal, kekristenan itu bukan identitas. Kekristenan itu gaya hidup. Gaya hidup yang gimana? Yang nempel dengan Tuhan. Sampai kita bisa bilang seperti Yohanes 33 ayat 6. Engkau makin besar, aku makin kecil. Itu iman. Iman bicara tentang sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Tapi kita tahu pasti Tuhan akan kerjakan sesuatu. Tuhan akan kerjakan sesuatu. Waktu kita terbatas, kita ingin sampaikan suatu kesaksian, tapi terbatas waktunya kita mau teman-teman semua, baik tunas muda, yang PKMB maupun sedang bekerja, di masa-masa seperti ini sulit ya, walaupun Zoom teman-teman, tetap beda, atmosfernya beda kalau dibanding kita kumpul sama-sama. Kenapa? Kalau kita di kamar, misalnya ini sekarang kita di kamar atau teman-teman di kamar, ya kita tidak menghakimi, tapi pasti akan sulit untuk kita benar-benar menghayati persekutuan. Karena kita ditakdirkan, kita diciptakan Tuhan untuk bersama-sama. Firman Tuhan kan juga bilang Ibrani 10 ya, jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Tapi teman-teman, makin ke sini teman-teman tantang challenge diri sendiri. Justru ketika saya nggak ketemu dalam sebuah persekutuan, saya nggak dilihat orang lain. Tapi hati-hati, tidak dilihat orang lain, dilihat Tuhan loh ya, jangan lupa. Orang lain nggak lihat, iya jelas. Tuhan lihat di kamar mandi lagi BAB aja Tuhan ada di situ. Jadi jangan kira orang lain nggak lihat jadi santai aja. Ingat tadi Tuhan itu selidiki hati. Tuhan nggak selidiki aktivitas. Hati itu penting. Sebelum saya tutup teman-teman, saya mau ingatkan teman-teman, ingat bahwa masuk di gereja, ada dalam aktivitas gereja dalam persekutuan tidak membuat kita rohani loh ya. Tidak membuat kita otomatis kudus. Analoginya begini, kalau kita masuk garasi, kita nggak jadi mobil kan? Ada yang pernah jadi mobil nggak pas masuk garasi? Sama. Jadi Tuhan itu melihat hati. Nah, semakin kita ada pada masalah teman-teman. Maaf ini kita lompat-lompat. Di sini banyak yang ingin disampaikan, cuman terbatas waktu. Jadi teman-teman, masalah itu sebenarnya sesuatu yang sangat indah. Bersyukur kalau teman-teman punya masalah. Bersyukur. Jangan mengeluh. Jangan kalah dari demasif. Jangan menyerah gitu ya. Jangan. Maksudnya bersyukurlah. Jadi kalau punya masalah, bersyukur. Berarti tanda Tuhan mencintai kita. Satu-satunya cara yang paling ampuh untuk membuat kita datang kepada Tuhan. Masalah, percayalah. Karena kalau nggak ada masalah, kita nggak balik dari Tuhan.
Justru Tuhan izinkan masalah itu supaya Tuhan tarik kita untuk kembali. Tuhan mau bilang balik, balik, aku menunggu. Jadi untuk semuanya, walaupun secara pribadi mungkin kita pikir kalau nggak ada masalah lebih enak, bersyukurlah kalau kita punya masalah. Teman-teman sekali lagi terima kasih. Semoga percakapan yang sharing yang sore ini singkat dan mungkin maaf kalau terlalu cepat penyampaiannya, mungkin agak lompat-lompat. Lain waktu, lain kesempatan kita sambung lagi. Terima kasih untuk tim operator untuk kerja kerasnya. Semoga kita diberkati. Sebelum kita mengakhiri dan mengakhiri, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami minta anugerah Tuhan. Sungguh-sungguh minta anugerah Tuhan untuk mengerti apa yang baru saja kami pelajari. Bapa, jujur kami mengakui setulus hati tidak mudah bagi kami, sangat tidak mudah bagi kami, berhadapan dengan kenyataan dan harus mempercayai Engkau yang tidak terlihat. Tapi Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus yang tidak terbatas oleh waktu, oleh jarak, oleh kondisi apapun. Tuhan bantu kami supaya di tengah setiap masalah yang kami hadapi, kami tetap bergantung kepada Tuhan. Kami sudah belajar bahwa lewat masalah Tuhan mengoreksi kami, memeriksa kami, menolong kami untuk kembali ke arah yang benar, menolong kami untuk kembali kepada Tuhan sendiri. Berkati semua yang sedang saat ini mendengarkan Zoom ini. Tuhan tolong kami sekali lagi Tuhan. Izinkan kami nempel kuat dengan Engkau. Izinkan kami membangun keintiman lebih luar biasa lagi dengan Engkau. Di masa-masa di mana Tuhan izinkan kami istirahat hanya di rumah, hanya melalui online saja, tapi Tuhan izinkan kami justru iman kami kepada Engkau makin kuat dan makin dalam lagi. Hamba sudah selesai berbicara, Tuhan yang menyempurnakan di hati semua anak-anakku. Dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa, haleluya, amin. Silakan Mbak Osa. Amin. Terima kasih Kak Ida. Sama-sama. Diskusi firman Tuhan pada malam hari ini yang tentunya sangat memberkati kita semua, kaum muda GBI Candi yang saat ini sedang menghadapi masalah atau nantinya akan menghadapi masalah, kita tetap pegang teguh janji Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berikan terima kasih kita kepada Kak Ita dengan cara berikan reaction love-nya ya, love. Silahkan. Terima kasih ya Kak Ita ya, sudah memimpin diskusi firman Tuhan pada malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, tadi pesannya perlu ada diskusi khusus lagi ya, khusus yang membahas pasangan hidup. Nah, ini yang buat jomblo-jomblo yang sedang khusus untuk pemuda dan juga single pekerja. Tunas muda, belajar dulu ya, oke? Oke deh, selesai sudah persutuan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman, tunas muda, pemuda maupun single pekerja. Kita bersama-sama boleh bersekutu, boleh semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Dan saat ini kita akan berpisah. Adakah pergumulan doa dari teman-teman semua? Kesehatan ya? Atau apalagi? Perkuliahan? Jodoh? Pekerjaan, oke. Besok Kamis kita akan adakan persekutuan doa lagi. Silahkan teman-teman yang belum kesehatan Papa, Mbak. Oh, oke. Papa lagi sakit, Joas? Iya. Oke. Kita berdoa untuk Pak Pendeta Eko, Pak Pendeta Muda Bayu juga, Pak Franklin, dan Encun yang masih dalam masa pemulihan, dan semua dalam kondisi yang sehat semuanya ya. Tadi sampai mana? Oh ya, besok Kamis kita akan berdoa. Silakan teman-teman jam 5 pagi bisa bergabung dalam Google Meet. Lalu Sabtu kita juga akan ada doa juga melalui Google Meet juga. Itu doa pagi satu gereja ya. Jadi dari golongan usia manapun silakan teman-teman juga datang semua. Kita semakin tekun di dalam doa, kita semakin giat juga berdoa
supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita mengalami setiap kelegaan, bahkan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama menutup persekutuan kita dalam doa, dimohon dengan kasih untuk saya sendiri aja deh, saya sendiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang indah, untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang terus rindu untuk mencari wajah Tuhan, dan semakin memperdalam hubungan kami dengan Engkau Tuhan, sehingga kami dapat berpengalaman akan setiap janji Tuhan, akan setiap firman-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Engkau yang terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dan pelayanan yang Kak Ita kerjakan. Tuhan yang akan menolong dan memampukan Kak Ita boleh melewati setiap kehidupan, bahkan masalah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kesehatan dari masing-masing kami Tuhan, terutama kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Eko Kurniadi yang saat ini sedang mengalami lemah secara fisik. Tuhan yang akan memberikan kesehatan, kekuatan kepada Pendeta Eko, supaya Pendeta Eko dapat kembali dipulihkan, dimampukan untuk kembali beraktivitas, melayani Tuhan bersama-sama dengan kami semua Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Pendeta Muda Bayu yang juga sedang mengalami kurang enak badan. Tuhan kiranya Engkau yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan mengurapi Pendeta Muda Bayu Tuhan dengan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan, sehingga hamba-hamba-Mu Tuhan boleh senantiasa kembali bersama-sama melayani dengan penuh sukacita, dengan kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Berdoa juga untuk Pak Franklin, Mbak Hana, dan Dek Josi yang saat ini sedang mengalami sedang isolasi mandiri Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati anak-Mu ini, kiranya pemulihan yang daripada Tuhan, kesembuhan secara berangsur-angsur Tuhan boleh membaik Tuhan tubuhnya Tuhan, sehingga imunnya semakin meningkat dan boleh bersama-sama kembali dengan kami Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dan terus nama-Mu Tuhan yang terus dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan dari Encun. Kami bersyukur Tuhan telah menjamah tubuhnya sehingga Encun boleh kembali sehat. Kau yang akan terus memberkati pemulihan supaya tubuh Encun boleh kembali fit kembali dan bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap dari kami Tuhan yang menjalani setiap aktivitas, pelayanan kami, pekerjaan kami, sekolah kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun Tuhan, bahkan kuasa-Mu sungguh memberikan kami kelegaan Tuhan dan memuaskan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, kesehatan dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menaungi hidup kami. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, pertemukan kami di ibadah besok Minggu Tuhan, ibadah streaming di rumah kami masing-masing untuk kami dapat menaikkan setiap korban syukur, puji-puji Kristus. Kami menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Kak Ita, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Kak Ita. Foto guys, foto. Terima kasih. Iya, iya. Sama-sama. Terima kasih. Kita akan ada Foto guys. open cam-nya, open kamera. Open kamera ya guys.
Boleh dipaten kok. Hah? Apa? Dimulai. Bisa. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, masuk Pak. Terima kasih semua. Terima kasih banyak semua. Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih teman-teman semua. Selamat istirahat. Ibadah.